Teman sekalian, seperjuangan Dewan Kemakmuran Masjid Jami Sabilul Maghfirah, langsung saja dalam rangka menyamakan visi dan misi kita terkait dengan wajah dari Masjid Jami Sabilul Maghfirah. Di kesempatan malam hari ini, kami selaku Dewan Kemakmuran Masjid ingin mensosialisasikan terkait dengan program pembangunan berkelanjutan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Mudah-mudahan proyek ini senantiasa Allah berikan kemudahan sehingga dalam jangka waktu 5 tahun ke depan bisa terselesaikan dengan baik. Yang pertama, melanjutkan pemasangan paving blok halaman parkir sisi utara masjid yang tadi telah diutarakan oleh Ketua Pembangunan. Tahap pertama sudah selesai 350 meter persegi dengan asumsi dana 42 juta dan kebutuhan kita masih 350 meter. Kebutuhan dananya kurang lebih sama, sekitar 42 juta. Lapangan yang akan kita tutup seluas 700 meter persegi itu berada di sisi utara masjid. Ketika lapangan ini seluruhnya sudah tertutup dengan paving, maka insya Allah nanti pelaksanaan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha kemungkinan bisa kita lakukan di tanah lapang, dan kegiatan penyambutan 1 Muharram anak-anak kita yang biasa berkumpul di lapangan nanti bisa lebih nyaman lagi karena berkumpul di lapangan yang agak lumayan bersih, rapi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, kita akan melanjutkan kepada pemasangan pembangunan pagar masjid sekeliling masjid kita, dimulai dari sisi barat dan utara arah menghadap kiblat, dan sebelah kiri kita ini nanti kita akan buat pagar keliling sampai ke timur perbatasan dengan lapangan RW, dan sampai kepada sisi selatan yang berbatasan dengan tempat wudhu yang sekarang sudah ada, ya, berbatasan dengan rumah imam kita Al-Mukarram Ustaz Amin. Kemudian yang ketiga, gerbang atau gapura masjid posisinya nanti di depan rumah bendahara 2, bendahara 1 Pak Robi. Panjang pintu masuk gerbang utama itu seluas 8 meter dan itu sudah kita ukur. Kemudian yang keempat, penambahan sarana wudhu di sisi utara masjid. Nanti ketika masyarakat sudah masuk ke gerbang utama, dia bisa melihat sisi sebelah kanan ada tempat wudhu, ya. Jadi nanti kita punya 2 tempat wudhu, Pak. Wudhu di sisi utara dan wudhu di sisi selatan. Wudhu di sisi selatan sekarang sudah ada sekitar 2 kamar mandi wanita, 2 kamar mandi lelaki, dan keran lelaki lebih banyak, ya. Itu yang ada di posisi belakang rumah Ustaz Amin. Kemudian selanjutnya adalah menara masjid. Saya minta bantuan kepada sekretaris untuk memunculkan gambarnya. Kira-kira seperti ini, Pak, untuk menyemangati girok semangat perjuangan kita dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Ini ya dari tadi pas tadi. Ini proyek pemasangan paving blok yang sudah terpasang seluas 350 meter persegi berada di sisi utara masjid kita berbatasan dengan warga lingkungan RT 04 yang sudah tertutup seluas 350 meter persegi dengan asumsi dana telah menelan anggaran sebanyak 42 juta dan itu alhamdulillah sudah selesai. Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi. Kalau ini penuh kita tutup dengan paving, sisa lahan yang belum tertutup seluas 350 meter. Ternyata lahan ini setelah kita ukur ulang yang ditutup oleh paving itu jumlahnya 700 meter persegi, ya. Alhamdulillah angka cantik itu, Pak, angka 7. Sengaja kita sisakan lahan sedikit, ya. Yang kemarin dipakai untuk menyancang sapi itu sebagai tanah resapan. Nanti di situ akan kita bikin taman-taman, bangku-bangku istirahat karena berteduh ada pohon-pohon, ya. Dengan harapan tidak semuanya kita tutup dengan paving, ya. Itu juga nanti bisa dimanfaatkan untuk sarana berteduh anak-anak kita dan lain sebagainya. Lanjut, Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat, Pak, ini gambaran dari wujud menara masjid Jami Sabilul Maghfirah. Modelnya seperti ini, desainnya seperti ini,
Kemudian corak kultur warnanya juga nanti insya Allah seperti ini, tinggal kita tambahkan hijaunya agar sepadan dengan badan masjid, karena badan masjid kita berwarna hijau. Jadi pucuk yang paling atas itu ada seperti topi menara sebanyak 3 buah. Di paling ujungnya nanti ada toa di sana, kurang lebih sampai 6 toa ya. Ini bisa menjadi monumen buat Masjid Jami Sabilil Maghfirah, agar ketika orang dari kejauhan sudah bisa mendeteksi di Palem ada masjid yang bisa mewakili jati diri masyarakat Palem RW 12. Kemudian di bawah itu ada ruangan yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan untuk ruang sekretariat sementara dan lain sebagainya, ruang kontrol. Nah ini sisinya berada di depan masjid, sisi sebelah utara Pak. Kalau boleh saya tunjuk ada di sebelah sana Pak. Ya, nah itu nanti menara ya, kita bangun 1 buah sebagai simbol ada masjid di Palem RW 12. Kita sudah berkonsultasi, ini tingginya kurang lebih 20 meter. Kalau di PGH itu Pak ada Masjid Al-Falah, PGH 2 itu dia punya menara tingginya hanya 15 meter. Jadi kalau kita ke Dharma Wangsa lewat Jalan Baru Tanggul itu kelihatan sekali menaranya. Nah nanti menara kita lebih tinggi dari menara itu, tingginya melebihi 5 meter, kurang lebih 20 meter ya. Saya berharap Bapak-bapak melihat gambar ini jangan ada asumsi ini terlalu mimpi besar ya. Ya kita harus punya mimpi Pak, dan mimpi kita jangan tanggung-tanggung, harus besar ya. Dan ini tentunya tidak akan selesai ya dalam jangka waktu dekat. Saya hanya ingin mengutarakan garis-garis besar pedoman pembangunan masjid kita. Jadi wajah masjid kita nanti seperti ini ya. Kalaupun tidak selesai di periode saya 5 tahun ke depan, nanti ketua yang melanjutkan wajib melanjutkan gambar ini. Tidak boleh ada gambar-gambar lagi agar masjid tidak acak-acakan. Seumpama setelah saya nanti ketua DKM-nya Pak Yono ya, atau Pak Soleh ya harus melanjutkan menara model seperti ini. Titip gambar hari ini dilanjutkan di periode berikutnya ya. Kalau memang Dewan Syuro masih mempercayakan kita, ini akan kita selesaikan sampai final. Lanjut Pak Yusuf. Ini model gambar pagar Pak, pagar sekitar masjid kita. Sengaja kita bikin semacam outdoor, tidak begitu tertutup, agar masjid itu tidak pengap ya, tidak dipagar secara total tembok, tapi kita pagar dengan, nanti ini sebetulnya bukan besi biasa Pak, bukan besi hollow biasa ya, ini cuma asumsi saja. Kita inginnya sih nanti ini stainless yang anti karat ya, tapi modelnya seperti ini. Kenapa di situ ada simbol-simbol mengerucut segitiga? Karena saya melihat masjid ini banyak segitiganya nih ornamennya, sekitarnya segitiga, hampir semua segitiganya ini. Nah nanti biar nyambung kepada pagarnya seperti itu. Jadi pagarnya nanti tengah-tengahnya segitiga ya, stainless, kemudian tiang stainless lagi, segitiga lagi, sampai sekeliling barat, utara, timur, selatan. Nanti model pagar kita seperti ini ya. Kalau selatan mungkin bisa lah ini tidak begitu mirip dengan gambar ini, karena saya melihatnya sisi selatan ini sudah banyak bangunan. Tempat wudhu sudah ada, rumah imam kita sudah ada ya. Ini mungkin nanti bisa kita sesuaikan. Kalau sebelah selatan anggaran tidak begitu full karena sudah berdiri separuh, hampir selebih 70% bangunan. Nah tinggal yang full itu Pak sisi timur perbatasan lapangan RW, kemudian sisi utara, nah itu full. Di sana nanti ada pintu kecil luasnya 4 meter, mobil juga bisa muat, kendaraan bermotor juga bisa muat. Kemudian di sisi selatan juga ada pintu kecil, itu juga 4 meter, dan pintu utamanya di belakang masjid sebelah barat ya, itu luasnya 8 meter. Sebelah ini gerbang gapura masjid kita, nanti gambarnya seperti ini, desainnya seperti ini, namun corak warnanya saja nanti kita ganti sesuai dengan badan masjid kita ya. Masjid kita ini hijau, jadi nanti dia lebih banyak dengan warna hijaunya. Sebetulnya kalau masjid ini sudah sedikit bonafit, itu kiri kanannya sebetulnya kantor sekretariat, kantor security itu. Ini yang diuntungkan sebetulnya warga RT 4 nih, bisa nebeng security sekalian dengan masjid. Jadi nggak usah double security lagi. Kalau mau ya udah jadi security satu dengan masjid, posnya di situ. Kebetulan pos masuknya persis berhadapan depan rumah Pak Robi Pak RT. Nah makanya nanti saya minta itu pohon palem yang satu ditebang, karena itu termakan oleh gapura ini.
Kenapa termakan? Karena ada pohon mangga. Dan pohon mangga itu tidak saya izinkan untuk ditebang karena udah besar Pak, untuk ngadem. Bagus itu. Ya. Nanti model gerbang gapura kita seperti ini. Ya, lanjut guys. Nah, ini model tempat wudhu tambahan kita yang ada di sisi utara. Setelah masuk gerbang, sebelah kanan ada pohon mangga, berdempetan dengan pohon mangga, nanti ada bangunan tempat wudhu seperti ini. Ini tempat wudhu terbagi dua, tempat wudhu lelaki, tempat wudhu wanita. Tapi tidak ada kamar besar untuk buang air besar. Kita hanya siapkan tempat wudhu dengan buang air kecil. Ya. Jadi kalau jamaah ingin buang air besar ya cukup di sini saja. Tidak lagi di sana karena di sana itu tempatnya pinggir jalan ya, ngeri terganggu masyarakat ya. Dan ini sengaja kita ciptakan tempat wudhu tambahan agar masyarakat ketika masuk pintu gerbang utama dia tidak lagi bertanya di mana tempat wudhunya. Ketika dia menoleh ke kanan, dia sudah bisa melihat tempat wudhu. Ya, lanjut Pak Yusuf, masih ada? Nah, ini sisi timur perbatasan dengan lapangan RW. Nah, nanti ini kita pagar Pak. Ya, kita pagar, ya pagar seperti tadi wujudnya, ya jadi tidak tertutup agar tidak pengap. Nah, itu posisi menara di sebelah situ Pak ya, gambar biru itu menara nanti di ujung sebelah sini. Lanjut Pak Yusuf. Nah, ini posisi gerbang utama gapura tadi. Luasnya hampir 8 meter kurang lebih. Ya, 8 meter. Ini persis berbatasan dengan berhadapan-hadapan dengan rumah bendahara kita, Bendahara 1 Pak Robi. Nah, nanti pohon palem yang kecil itu PRT mohon izin untuk dipindahkan. Ya, pohon palem yang satu itu, nah pohon mangga tetap dibiarkan di situ. Lanjut besok. Nah, ini di tiang lampu itu nanti posisi tempat wudhu tambahan. Yang lampu sebelah pohon mangga. Nah, kemudian pamflet pengumuman nama ini nanti kita pindah, itu kita buat papan nama masjid secara permanen menggunakan bangunan bata ya atau herbal. Nanti kita bikin papan namanya dari stainless ya. Kemudian kalau malam dia ada sorot lampunya bisa menyala ya. Jadi stainless tapi pinggiran sisinya itu lampu ya. Nanti persis berada di sebelah tiang yang apa namanya itu gardu ya, sama tiang lampu ya. Nah, nanti di sebelah kanan itu kan ada PAUD nih. Saya dengar kemarin dapat bocoran katanya RL sudah mau melakukan pembangunan ruang PAUD 2 lokal ya di situ. Nah, syukur-syukur itu bisa segera dikosongkan. Niat kita kalau dikosongkan itu kita manfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi masjid. Ya, karena letaknya strategis itu bisa berjualan dan lain sebagainya. Nanti labanya, keuntungannya seluruhnya kita gunakan buat operasional masjid. Lanjut Pak Yusuf, masih ada nggak? Ini sekilas Pak program kerja kita. Jangka pendeknya adalah penyempurnaan paping, kemudian jangka pendeknya penyempurnaan paping dengan tempat wudhu, jangka menengahnya pagar, jangka panjangnya adalah gapura. Ya. Nah, mudah-mudahan Dewan Suro seluruh proyek ini bisa selesai di periode kita 5 tahun ke depan. Ya, 5 tahun ke depan sampai 2028. Ya. Mohon doanya, mohon bantuannya. Dan malam hari ini sudah kita bakukan, sudah kita tetapkan. Nanti yang hadir di sini sudah tanda tangan itu mewakili seluruh aspirasi warga RW 12. Saya sangat berkeinginan yang tidak hadir rapat boleh berpendapat, tapi mohon kiranya pendapat yang sudah keluar dari forum rapat itu agak sedikit bingung kita untuk mengkanternya, karena kita sediakan forum untuk rapat tapi nanti suaranya banyaknya di luar rapat. Kita inginnya kalau ada pertanyaan masyarakat terkait dengan keuangan silakan konfirmasi ke bendahara. Kalau ada masyarakat bertanya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan silakan tanyakan dengan seksi Ubudiyah. Karena organisasi masjid ini Pak tidak sendiri, tidak cuma ada ketua. Ya, ketua itu hanya memanage. Ya, dia bergerak pada sisi manajemen masjidnya. Adapun seluruh kaki-kakinya yaitu seksi-seksi. Dialah sebetulnya motor penggerak yang menjalankan program-program kerja masjid. Ya, kalau butuh informasi silakan tanyakan kepada multimedia kita. Nah, ini kalau saya perhatikan seluruhnya bermuara ketua.
Maulid nanya ke ketua, Idul Khotib nanya ke ketua, kuliah subuh nanya ke ketua. Saya kadang-kadang suka bingung juga ini seksi budianya kemana. Ya, lanjut Pak Yusuf, masih ada? Baik Bapak sekalian, sebagai tambahan, kalau kita lihat Selasar sebelah selatan ini sebetulnya pekerjaan lanjutan dari periode Pak Fajri yang didesain oleh Pak Widodo, kita selesaikan. Sementara seperti ini, ya, karena sudah bisa dimanfaatkan. Tapi nanti kalau berbicara nanti, atasnya kita plafon, dan kita kasih lampu seperti ini, lampu mangkok, dia ada di dalam plafon. Nah ini untuk sementara waktu, karena ini sudah bisa dimanfaatkan, ini kita tinggal dulu, kita menyelesaikan proyek sebelah utara, ya. Kemudian nantinya juga akan kita paping belakang masjid kita, arah yang menuju rumah Ustaz Amin itu kita paping. Kebetulan papingnya sudah ada, ya, terima kasih Pak RT ya. Ini sumbangan dari warga RT 4. Papingnya kita ganti yang baru, kemudian secondnya dikasih ke kita. Nah, nanti itu kita manfaatkan buat belakang masjid. Nanti masjid ini tidak ada rumput, Pak. Rumputnya cuma sedikit, lingkungan ini saja nih. Yang dekat menara ini nanti ada rumput-rumput gajah. Bukan rumput liar, rumput gajah. Ya, yang bisa kita dudukin, ya, kita bisa tidur-tiduran di situ, ya. Ya, rumput Jepang tuh nggak apa-apa, ya, kalau emang bisa nanti. Rumput gajah itu buat makan kambing. Oh, rumput gajah. Iya. Rumput Jepang yang kecil-kecil ya. Iya. Nah, kemudian Bapak-bapak sekalian, kita juga ingin melebarkan sekretariat dan gudang masjid. Jadi sekretariat kita ini terlalu kecil, Pak. Gudang masjid itu terlalu kecil. Sehingga yang terjadi sekarang ruang sekretariat jadi gudang. Seluruh kaleng-kaleng jimpitan ada di sekretariat. Ya, lekar-lekar ada di sekretariat. Kotak amal ada di sekretariat. Sebetulnya hal gitu nggak boleh ada di sekretariat. Sekretariat itu hanya ada meja, komputer, kursi buat menerima tamu. Selebihnya itu harus ada di gudang. Nah, karena gudang kita kekecilan, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Sementara waktu silakan kita duduk bersama dengan kaleng jimpitan. Ya, nah itu nanti akan kita lebarkan, Pak. Sisi sebelah kiri kanan imam itu kita lebarkan. Tapi karena sementara ini kemanfaatannya masih bisa kita manfaatkan, itu kita tinggal dulu. Kita fokus kepada sisi utara. Jadi pelebaran sekretariat, pelebaran gedung, pasang plafon sayap kanan ini, itu sementara kita pending dulu. Kita ingin fokus kepada sisi utara sampai kepada pemagaran. Nanti sambil berjalan, kalau itu sudah dipagar, baru merambah ini kita selesaikan. Bagian-bagian kecilnya nanti kita selesaikan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, saya kemarin kita punya pengalaman, Pak. Kemarin kita Jumat di Masjid As-Salam Tera Damai, itu hampir setiap malam 3 motor hilang di situ. Di masjid itu. Kejadiannya tiap maghrib. Jadi jamaah itu kalau maghrib hilang, dan nggak tanggung-tanggung, 3 motor hilang. Nah, alhamdulillah di Sawilul ini baru sendal yang hilang. Motornya belum pernah hilang kan, Pak ya? Baru sendal yang hilang. Nah, kenapa saya ingin fokus pada penyelesaian paping sebelah utara? Kita ingin nanti seluruh jamaah itu parkirnya masuk ke lapangan ini, Pak. Kenapa harus pagar? Safety-nya ada di situ. Ya. Jadi kalau bapak-bapak mau tahu, saya sebagai ketua DKM sudah dikomplain kepada masyarakat RT 04 yang rumahnya ada di sebelah situ. Beliau merasa keberatan kalau setiap sholat Jumat banyak motor parkir di teras-teras depan rumahnya. Ya, nggak tahu kalau Pak RT udah sampai belum komplainnya. Kalau saya udah sampai, itu warga Pak RT yang komplain. Saya nggak tahu siapa namanya itu. Yang jelas rumahnya ada di situ. Ya. Mau saya kalau mau komplain di sini aja di forum biar kita dengar sama-sama ya. Nah, mudah-mudahan kalau paping sudah terselesaikan, pagar sudah terselesaikan, semua rapi. Ya. Dan ini semua hanya bisa kita wujudkan kalau kita satu langkah seirama, Pak. Ya. Selisih pendapat itu hal biasa, Pak. Tapi bagaimanapun kita harus punya prinsip apa yang harus kita jalankan gitu. Kita kalau ingin mendengarkan seluruh omongan masyarakat, kita nggak kerja-kerja nanti. Kita akan jalan di tempat. Tetap DKM itu punya program, punya proyek, ya, punya jangka pendek, menengah, jangka panjang, apa yang harus diselesaikan. Ya, masyarakat itu memberikan instruksi, memberikan kritik saran, itu sebagai rambu-rambu kita agar kita lebih berhati-hati. Bukan berarti masyarakat memberikan kritik saran, kita berhenti di situ. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya,
Pada hakikatnya pengurus masjid kita Pak itu brilian semua, manusia-manusia pilihan. Desainer ada di situ, tukang ada di situ, yang ngerti listrik ada di situ, yang bisa ngelas ada di situ, ya. Bahkan yang nukangin ada di pengurus masjid kita. Nah, saya sampaikan di forum ini, kita bukan tidak mau memanfaatkan tenaga yang ada di struktur masjid kita. Tapi kalau saya perhatikan, tenaga yang ada di struktur masjid kita itu tenaga sampingan, karena mereka punya pekerjaan pokok. Contoh kayak benerin pintu, selama ini kan pintu bunyi nih, krek gitu kan ya. Orang kita memang ada yang bisa, tapi bisanya berapa lama? Kalau benerin pintu harus 3 bulan, itu bermasalah juga Pak. Wajar, karena kita mengharapkan tenaga sisa dari pengurus kita. Kerja capek baru megang masjid, ya. Sehingga ini kita ambil alih, kita ambil tukang dari luar, yang memang itu pekerjaannya, dan itu selesai dalam jangka waktu setengah hari Pak Pur. Begitu, karena memang tukang gitu. Nah sepertinya ini mohon maaf ya, mungkin pengurus juga kalau kita bayar mungkin cepet juga kali. Ini karena pengurus kerjanya kita bayar kali ya, tenaga sukarela Pak daerah ya sudah, begitu ya. Termasuk juga yang ngerti listrik pengurus kita banyak, yang paham lampu bisa masang juga banyak. Tapi bisanya maksudnya berapa lama? Kalau kita beli lampu hari Senin bulan Januari baru dipasang Senin bulan Maret, ini kan makan waktu, nggak produktif. Gitu. Makanya kita harus panggil tukang lampu. Cuma resikonya kita bayar. Yang benerin AC juga banyak. Pengurus kita ada yang bisa benerin AC. Tapi ketika AC itu problem, kita pakai pengurus, bisanya berapa lama dia benerin. Sehingga kita harus panggil tukang AC dari luar. Begitu. Artinya begini, kita bukan tidak mau menghargai, bukan tidak mau memanfaatkan tenaga yang ada di struktur kita, tapi kita sangat memahami. Mereka sudah menjadi pengurus saja, kita sudah bersyukur. Ya, jangan lagi direpotkan mereka harus benerin plafon, ya, suruh ngecat dan lain sebagainya. Itu selesainya bisa lama Pak. Kita sudah ngalamin itu, sangat lama mungkin, ya. Sehingga termasuk gambar masjid ini pun, gambar besar masjid ini pun, ya. Nanti kalau memang ada arsitektur ya kita sewa arsitek. Umpama arsitek kita bayar 2-3 juta, yang penting gambar muncul. Kemudian setplannya muncul. Kemudian marketnya, gambar miniaturnya muncul gitu, ya. Jadi kalau kita pakai tenaga profesional, karena kita bayar, itu 1-2 hari, 3-4 hari mungkin bisa selesai, ya. Nah ini mohon pengertiannya kepada seluruh pengurus. Apabila kita minta bantuan, kemudian kita perhatikan agak sedikit lama, ya kita harus bersikap, ya. Jangan sampai masjid ini terbengkalai, ya. Seperti pintu kemarin yang saya khawatirkan sebelah selatan udah pecah. Ya, karena kita memanfaatkan tenaga struktur, ada yang bisa, tapi lama. Saya agak ngeri. Anak-anak keluar masuk tuh ngedorong pintu, itu pintu bisa pecah Pak. Sehingga kita harus kontak tukang pintu, dan itu selesai dalam waktu setengah hari, ya. Tetapi apapun itu yang bisa kita lakukan, ya. Kalau kita belum bisa melakukan hal besar, hal kecil jangan ditinggal. Ya, tetap hal kecil kita selesaikan. Makanya saya mohon dengan sangat ini kepada Pak Pur sebagai seksi perlengkapan yang pasang lampu, mohon itu lampu segera dipasang Pak Pur. Ya. Sudah kita belanjakan lampunya, ya. Saya minta pasang sama Pak Pur dari bulan Juli kali itu. Ya. Nah ini mudah-mudahan semuanya bisa terrealisasi Pak. Ya. Kemudian yang terakhir, saya ingin menyinggung di forum ini. Kita punya 1 imam dan 1 marbot, ya. Kita punya 1 imam dan satu marbot, ya. Nah sebetulnya inginnya kita tadinya marbot ini bukan hanya ngepel sisi luar, kiri, kanan, tapi dia juga memperhatikan sampah-sampah yang berserakan di sekitar masjid, sampah yang berserakan di sarana parkir, ya. Jadi harus ringan tangan juga, ya. Pengki diambil, sapu diambil gitu, ya. Kalau cuma ngepel-ngepel aja, saya rasa sampah-sampah berserakan juga kita ngeliatnya kurang indah. Dan saya sebetulnya inginnya begitu subuh ini masjid sudah bersih Pak, karena masjid ini dipakai mulai subuh, begitu. Justru kalau jam 7 orang nggak ada di masjid, orang itu melihatnya di waktu subuh, ya. Dan sudah ada 2 korban jamaah kita. Yang pertama warga RT 8 itu jatuh sampai seminggu nggak bisa ke masjid.
akhirnya tulang ekornya kena, ya. Kemudian satu lagi warga RT 4, warga RT Cipto namanya Pandang, itu jatuh juga dari tangga kita, gitu. Nah makanya ini mumpung di forum, nanti bendahara tangga itu kalau bisa diberi lem perekat yang agak kasar sementara waktu, ya, sebelum nanti kita perbaiki. Mungkin Pak Pur lebih paham kali. Yang sebelah utara Pak, itu tangganya rawan banget Pak Pur, orang jatuh terus itu. Ya saya ingat sendiri itu jatuh, ya. Yang kesian itu warga RT 4, di saat dia jatuh nggak ada orang. Ada Pak Yazid ya, B. Nah ada Pak Yazid, yang bantuin juga Pak Yazid, yang mau berdiri sampai ke kuat bangun itu, ya. Nah ini sebetulnya tanggung jawab pengurus. Bagaimana caranya jamaah berangkat dari rumah datang ke masjid itu nggak celaka tapi selamat, ya. Kemudian saya perlu sampaikan juga, alhamdulillah masjid kita sudah membeli 1 unit alat cuci karpet 2.300.000 Pak, itu baru kita beli, ya. Nah kalau kita lihat kalender akhir Februari itu Ramadan. Jadi saya udah bicara ke Ustaz Amin dan teman-teman, 2 minggu sebelum Ramadan ini karpet kita keluarin semua, kita cuci, kita jemur 3 hari, ya, sudah harum baru kita masukin ke masjid, agar ketika Ramadan datang jamaah sudah terlayani dengan baik dengan karpet yang harum. Dan kita juga sedang menyediakan pengharum karpet. Jadi bagaimana caranya masjid ini datang wangi, jamaah juga betah, ya. Dan mohon doanya Pak, kalau punya kelebihan anggaran dana di rumah masing-masing, kita masih punya utang toa 2. Dan niat kita toa itu sudah terpasang sebelum Ramadan besok. Ramadan akhir Februari Pak. Kita punya waktu sekarang Oktober, November, Desember, Januari. Ya kita punya waktu cuma 3-4 bulan. Harga toa berapa kemarin Om Robi? 1 juta? 1 juta Pak. 2 itu 2 juta, silakan. Kalau bapak-bapak ada yang berkenan, saya lelang toa tuh 2 juta. Kemudian tiangnya kita sudah persumbangan dari Palmora, ya. Nanti kita pasang tiang itu di atas imam. Dan alhamdulillah berkat perbaikan Pak Pur ini, kemarin Pak Pur sudah mengerahkan tenaganya. Toa kita sekarang sudah tidak lagi dikeluhkan oleh masyarakat. Pak Haji Muslim dari RT 5 sudah mendengar baik katanya. Bahkan saya sebagai warga RT 6, kalau saya keluar gerbang RT 6, itu suara Ustaz imam kita itu Ustaz Amin yang merdu itu sudah terdengar Pak sampai gerbang kita. Sampai gerbang RT 6 suara Ustaz Amin sekarang sudah terdengar. Bahkan kalau saya buka pintu dari rumah saya, sayup-sayup udah kedengaran dari masjid ini. Ya bahkan kemarin laporan dari warga RT 8, Pak Ustaz, alhamdulillah suara toa sudah masuk ke rumah saya. Gitu. Ya kenyataannya begini Pak. Toa udah kita servis, yang ngeluh suara nggak kedengaran, ya nggak ke masjid juga dia. Ya. Kalau kemana-mana kan nggak kedengeran, kenapa nggak ke masjid? Toanya nggak kedengeran. Sekarang udah kedengeran masih nggak ke masjid juga Pak, gitu ya. Termasuk RT 4, PRT kemarin warganya kopi subuh, ya kita udah sharing, suara toa juga udah cakep sampai ke situ, ya. Nah bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan 6 program kita ini bisa terrealisasi dengan baik, ya. Dan saya berharap bapak-bapak yang kumpul di ruangan ini tidak ngeri, ya, melihat program kerja kita. Tapi bagaimanapun saya harus paksa masjid ini punya dasar, ya, pembangunan masjid itu harus seperti apa gitu. Jadi jangan ngambang terus, ya. Ini sengaja Pak saya ambil sikap karena setelah saya menggantikan periode sebelumnya, mereka bilang punya gambar besar, tapi sampai hari ini saya tunggu-tunggu gambar besar tidak muncul. Ya pada akhirnya kita sudah ambil sikap, kita pakai desain baru, ya, dan hasilnya seperti ini, ya. Nah mudah-mudahan, ya, nanti Ramadan seluruh paping ini sudah bisa terpasang semua dan toa sudah tambahan 2, ya. Silakan yang punya kelebihan rezeki mau lelang toa 2 seharga 2 juta nanti bisa menghubungi bendahara masjid. Kemudian yang terakhir di sini ada Pak Haji Muslim. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kurban kemarin dipegang oleh Pak Haji Muslim dan Pak Soleh. Kebetulan kita punya langganan sapi, dan sapi itu kebetulan masih ipar dengan saya, Romo. Beliau membantu kita berdonasi. Ya berapa kemarin Gus? Dari penjual sapi 6 juta kayaknya.
6 juta Pak. Ya karena kita sering berlangganan sama beliau, jadi beliau kemarin memberikan harga selisihnya kepada kita dari sumbangan kita sebanyak 6 juta rupiah kurang lebih, sehingga tahun kemarin kita punya dana safety ya, dana aman ya, sisa dari kepengurusan seluruh kegiatan kurban itu sampai 8 juta berapa Rob? 8 juta sekian, dan 8 juta itu sudah terpakai 6 juta. Tadinya kita ingin punya alat perokok sapi 2, ternyata laporan dari bendahara itu bisa 3. Nah jadi besok sapi kita sudah lagi tersiksa karena kita sudah punya alat perokok sapi 3, mudah-mudahan layak pakai ya PRT ya. Dan kayaknya itu masker memang orang-orang profesional. Nah oleh karena itu terkait dengan hal itu kami ingin mengajak Pak kepada seluruh kita untuk kembali menjadi peserta tabungan sapi kurban buat tahun 2025, dan itu sudah kita buka. Nanti bisa menghubungi Pak Haji Muslim dengan anggaran biaya 3.500.000 per orang ya. Sudah ada yang daftar Pak Haji?